Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 MI An-Nasriyah yang berbahagia di rumah. Pak Gofur pagi kali ini akan melanjutkan materi kita minggu kemarin tentang surah Al-Fatihah. Kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah. Pertama, identitas surah Al-Fatihah. Kedua, bacaan dan terjemah atau kandungan surah Al-Fatihah. Ketiga, cerita dan hikmah dari surah Al-Fatihah. Pelajaran 1 surah Al-Fatihah membahas tentang identitas surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu disebut juga pembukaan karena memiliki dua sebab kenapa Al-Fatihah disebut surah pembukaan. Yang pertama, surah Al-Fatihah merupakan urutan surah yang pertama kali dalam Al-Quran. Kedua, awal penulisan Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah. Kemudian jumlah ayat. Surah Al-Fatihah berjumlah berapa? 7 ayat. Kemudian surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fatihah merupakan golongan surah Makkiyah. Disebut golongan surah Makkiyah karena saat diturunkan surah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, saat itu Kanjeng Nabi Muhammad berada di kota Makkah. Surah Al-Fatihah dibaca minimal 17 kali dalam sehari semalam. Kenapa kok dibaca minimal 17 kali? Karena surah Al-Fatihah merupakan rukun yang ada dalam sholat fardu. Sholat fardu kita kalau dijumlah rakaatnya dalam sehari semalam ada 17 rakaat. Nah, sholat Al-Fatihah juga memiliki 3 nama. Yang pertama, Ummul Quran atau artinya induk Al-Quran. Yang kedua disebut Ummul Kitab, artinya juga induk kitab. Yang ketiga disebut As-Sab'ul Matsani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Karena apa kok disebut 7 ayat yang diulang-ulang? Ya karena itu dalam sehari semalam kita membaca surah Al-Fatihah minimal 17 kali saat kita sholat. Baik, kita lanjutkan tentang terjemah dan isi kandungan surah Al-Fatihah. Yang 7 ayat tadi, awal dari surah Al-Fatihah adalah basmalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi dan maha penyayang. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali kita berbuat hendaklah kita membaca basmalah. Supaya apa? Supaya Allah meridhoi segala tingkah laku kita yang kita perbuat dan dimudahkan oleh Allah agar mencapai keberhasilan. Ayat kedua berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat kedua ini juga disebut dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, mengajarkan kepada kita bahwa kita dituntut agar selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah kita diberikan kepada kita yang tak terhingga. Yang ketiga berbunyi Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman itu artinya maha pengasih, Ar-Rahim juga artinya maha penyayang.
Ayat ketiga ini mengajarkan kepada kita sifat Allah, Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu mengasihi segala makhluk Allah yang ada di bumi, manusia, hewan, tanaman, dan lain-lain. Sedangkan Ar-Rahim itu Allah menyayangi hanya untuk orang-orang yang beriman saja saat di akhirat. Keempat berbunyi ayatnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai hari pembalasan. Jadi ayat keempat ini mengajarkan kepada kita saat di dunia tidak ada yang berhak berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat kelima berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, Iyyaka, hanya Engkaulah Allah, na'budu, kita menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamulah Allah, nasta'inu, kita meminta pertolongan. Ayat ini mengajar kepada kita tidak ada yang disembah kecuali Allah dan tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain itu kita tidak boleh menyembah, tidak boleh meminta pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, ihdinas syiratal mustaqim. Artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ayat ini termasuk doa meminta kepada Allah supaya kita ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Kita lanjut ayat selanjutnya. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi jalan yang lurus itu adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dan bukan termasuk orang-orang yang disesatkan oleh Allah serta dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, selanjutnya kita akan menyimak cerita dan hikmah dari surah Al-Fatihah. Cerita ini cerita bermakna dari meneladani kandungan surah Al-Fatihah. Perhatikan gambar. Di sana ada Dani. Dia adalah siswa yang rajin belajar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dimudahkan dalam memahami pelajaran. Dan akhirnya saat penerimaan rapot, Dani mendapatkan juara 1 di kelasnya dan banyak prestasi yang diraih. Contoh yang kedua, di sana ada Budi. Budi adalah siswa yang malas banget untuk belajar, tidak mau mengerjakan tugas dan susah kalau diperintah orang tuanya melaksanakan sholat. Akibatnya Budi saat penerimaan rapot dan teman-temannya mendapatkan prestasi, Budi sendiri malah tidak naik kelas, bahkan dimarahin sama orang tuanya tuh. Jangan seperti itu ya. Nah, apa sih hikmah cerita tadi yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah? Yang pertama, orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, ia akan mendapatkan hasilnya. Yang kedua, sebaliknya, orang yang malas, ia tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah di dunia maupun di akhirat. Ingat, Allah melarang manusia berputus asa sebelum berusaha dengan sungguh-sungguh. Baik anak-anak, demikian penjelasan yang dapat Pak Gofur sampaikan. Semoga dapat diterima dan
dapat mudah dipahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan japri ke WA Pak Gofur dan nanti kerjakan tugasnya ya. Demikian, mari kita tutup pelajaran pagi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.